Kalau kalian ingat, pas COVID itu di sekitar tahun 2019 dan juga 2020, harga laptop, RAM, dan juga SSD itu naik gila-gilaan. Alasannya karena pabrik gak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi yang harusnya bekerja itu 10 jam, ya jadinya cuma 3 jam karena alasan COVID. Gak boleh kerja di pabrik. Sekarang kebalikannya, kalau kita lihat harga RAM dan juga SSD itu turunnya gila-gilaan. Karena barang yang beredar di pasar itu banyak, tapi yang nyerap sedikit. Jadi supply-nya over, demand-nya sedikit. Ya logikanya prinsip ekonomi jatuhnya ya harganya turun. Dan diprediksi sama Tom's Hardware yang mengutip informasi dari TrendForce, SSD itu bakalan turun lagi sampai 15% di akhir tahun. Dan ini adalah SSD 30 TB yang harganya cuma 160.000. Emang pertanyaannya turunnya sampai segila itu ya, 30 TB 165.000. Jawabannya ya nggak seindah itu ya. Ini tuh fake SSD atau kalau saya bilang sih scam SSD. Nggak mungkin 30 TB 160 ribuan. Ini saya beli di Shopee lagi. Pas saya beli dia jadi nomor 1 SSD terlaris di Shopee. Dengan penjualannya itu sekitar 400 unit lebih per bulan. Untuk orang yang sering nonton channel review atau orang yang suka IT, suka pergadgetan, walaupun dia terjual 20.000 unit, nggak akan ada yang beli. Karena ya nggak mungkin 160.000 30 TB. Karena kalau beneran 30 TB, ya vendor-vendor kayak Samsung, terus Seagate yang memang bikin SSD bakalan bangkrut karena harganya nggak bisa bersaing. Jadi ini adalah SSD palsu yang sebenarnya kalau kita ketikkan aja di AliExpress, portable SSD 30 TB itu bakalan banyak yang jual. Tapi kalau kayak gini aja nggak usah beli di AliExpress karena di Shopee itu harganya lebih murah, 160.000. Di AliExpress itu harganya masih sekitar 300 sampai 400.000. Dan walaupun ini dikirim dari luar negeri di Shopee, tapi ongkirnya itu 12.000, ada gratis ongkirnya. Dan kalau saya lihat dari invoice saya sih nggak ada bea cukai pajak-pajak, jadi ya totalnya itu 160 ribuan. Sebelum saya tes si portable SSD 30 TB ini, sebenarnya ya waktu saya beli aja saya udah tahu kalau ini adalah portable SSD yang fake atau yang scam. Tapi saya harus tes dan juga ada footage-nya karena tujuan saya beli SSD ini biar Anda nggak ikut-ikutan beli. Karena ya nggak se-worth it itu untuk dibeli. Saya coba di software Crystal Diskmark, software yang memang biasanya saya pakai untuk nge-review storage, nge-review SSD. Saya coba tes berapa kecepatannya. Dia memang terbacanya itu sekitar 29.000 Mbps lah ya, atau kita genepin 30 TB lah. Tapi kalau kita lihat speednya ini mencurigakan banget. Karena speednya itu cuma 14 megabit per second. Harddisk aja kecepatannya 100 megabit per second lah. Ini 14. Hampir 10 kali lipat lebih lambat ketimbang harddisk. Tahu sendiri kalau misalkan laptop pakai harddisk aja leletnya minta ampun. Gampangnya kalau kalian pengen tahu speed 14 Mbps kalau digunakan untuk transfer data itu berapa lama, kemarin saya coba untuk transfer data itu sekitar 244 GB. Saya transfer file dan hasilnya selesai dalam waktu 4 jam lebih. Gila kan? Lama banget. 4 jam untuk transfer file sekitar hampir 250 GB itu bukan kecepatannya SSD. Tapi buat Anda yang mungkin belum tahu gambaran kecepatan SSD itu kayak gimana, SSD itu sebenarnya ada banyak kastanya. Kita ambil aja SSD SATA ya, kecepatan SATA itu sekitar 500 Mbps. Dan karena saya busuk di matematika, jadi kita tanya aja sama ChatGPT. Berapa perbandingannya 14 Mbps dengan 500 Mbps kalau kita gunakan untuk transfer data sebesar 244 GB. Dan kata ChatGPT, kalau speednya itu 500 Mbps untuk transfer data 244 GB, selesainya itu sekitar 8,328 menit. Nggak ada 10 menit. Itu kalau masih pakai SSD SATA. Nah, kalau SSD yang bentuknya kayak gini, yang M.2 dan di sini tertulis kalau dia itu NVMe ya, bukan SATA. NVMe Gen 3 aja speednya kita coba ambil bawah deh. SSD yang NVMe Gen 3 yang speednya bawah, 200 Mbps deh. Jadi kalau misalkan 200 Mbps kita gunakan untuk transfer data 244 GB, sama saya tanya ChatGPT hasilnya itu cuma sekitar 5 detik aja. Atau gampangnya SSD NVMe Gen 3 yang 2000 Mbps kalau kita bandingkan dengan SSD yang fake ini 14 Mbps, SSD NVMe Gen 3 itu 142 kali lebih kenceng. 142 kali. Gila.
Tapi kalau kita lihat dari tes saya, 244 GB bisa selesai dalam waktu ya walaupun lama ya 4 jam, berarti kapasitasnya dia real dong. Karena hampir 250 GB dia masih bisa untuk ngopi kok. Jawabannya, saya nggak ada alat bukti yang bisa bilang kalau dia valid fake kapasitasnya 30 terabyte. Karena nggak ada software yang saya temuin yang bisa membaca kapasitas real dia. Kalau kita lihat di Windows, kapasitas realnya itu ya 30 terabyte. Di Crystal Disk Mark juga real 30 terabyte. Di Mini Partition Windows Wizard juga 30 terabyte. Di software manapun yang saya coba, terbaca kapasitasnya itu 30 terabyte. Tapi saya nggak yakin kalau ini kapasitas realnya 30 terabyte. Tapi saya harus ada alat bukti yang membuktikan kalau dia memang benar-benar nggak 30 terabyte. Karena kan kemarin lagi rame masalahnya si Jessica Kumala Wongso yang diangkat di Netflix. Ternyata hakim itu cuman memutus karena keyakinan, nggak ada alat bukti. Nah kalau di review nggak bisa kayak gitu, kita harus ada datanya, harus ada bukti biar saya bisa meyakinkan Anda kalau ini adalah fake. Dan akhirnya saya nemu di internet ada 11 software yang katanya bisa mendeteksi kalau SSD atau storage apapun itu fake atau kapasitasnya nggak real. Dari 11 software yang saya coba hanya satu yang bisa. Dan software tersebut aja dia nggak yakin kalau ini real atau fake. Karena di notifnya dia bilang ini masih kemungkinan fake. Jadi software aja nggak yakin kalau dia fake atau enggak. Ya paling nggak kalau kita analogikan sama kayak case-nya si Jessica Kumala Wongso ya anggap aja kalau software ini adalah ahli, kayak saksi ahli yang dia bisa membuktikan kalau SSD ini fake. Tapi sayangnya dia masih pakai argumen mungkin. Dan karena by software saya nggak bisa mendeteksi dia fake atau real, akhirnya satu-satunya cara ya kita bongkar. Isinya seperti apa 165.000 ini. Tapi sebelum saya bongkar, sebenarnya secara case dia ini emang menipu banget sih. Karena tampilan luarnya ini premium. Jadi ini tuh pakai aluminium, terus dia juga udah pakai Type C. Yang biasanya alat kayak gini ini disebut dengan enclosure SSD M.2. Yang harganya kalau misalkan kita beli enclosure-nya aja atau casingnya aja. Jadi kalau misalkan kalian punya SSD laptop terus kalian copot, kalian taruh di enclosure, itu bisa jadi portable SSD eksternal. Dan untuk harga enclosure-nya aja kalau kita cek untuk M.2 NVMe itu sekitar 120.000. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau SSD-nya ini harganya 60.000, enclosure-nya 120.000. Wah, 60.000 lebih murah lagi. Tapi buat yang belum tahu apa itu enclosure, gampangnya SSD itu kan ada yang SATA, ada yang M.2. Let's say kita beli yang M.2 lah. Di dalam enclosure-nya akan ada soket M.2 atau soket SATA, terus ada controller dan ada port I/O yang convert si soket M.2 atau SATA itu ke Type C dan bisa dicolokin ke OS, operating system. Itu bisa pakai ya iOS, Android ataupun di Windows. Masalahnya di SSD palsu ini kalau kita bongkar dia sama sekali nggak ada soket M.2 SATA ataupun M.2 NVMe. Yang ada itu soket MMC atau micro SD card kayak gini. Jadi kalau kita lihat di sini ini micro SD card, ini dinamakan dengan controller. Nah, controller ini tugasnya untuk ngasih tahu ke OS dia kapasitasnya berapa. Jadi si pembuat SSD palsu ini dia bikin controllernya ini biar dibaca sama OS kalau dia kapasitasnya 30 terabyte. Jadi walaupun kita pakai software apapun, ya bakalan terbacanya 30 terabyte. Nggak bisa dideteksi. Bisanya ya kalau pas dibongkar kayak gini. Dan karena yang bikin dia terbaca 30 terabyte itu adalah controllernya, jadi saya nemu cara untuk mengetahui berapa kapasitas realnya. Jadi kita ambil aja MMC atau micro SD-nya ini, karena kalau kita lihat tanpa controller berapa. Jadi si MMC ini tinggal kita colokkan aja ke card reader kayak gini. Nah, dan hasilnya kalau kita pakai cara seperti ini, si MMC kita colokkan ke card reader, terus kita lihat di laptopnya, dia itu cuma punya 58,5 GB. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa tadi kok bisa ngopi file 244 GB? Sebenarnya ya karena controllernya ini ya. Karena file 244 GB yang kita copy tadi, banyak sekitar ya 80% filenya itu nggak bisa dibuka atau korup. Jadi kapasitas realnya itu nggak sampai 60 GB. Gara-gara si controller ini dia kebacanya 30 terabyte. Jadi kalau sekarang saya udah punya alat bukti yang kuat untuk tidak merekomendasikan kalian portable SSD 30 terabyte ini. Karena ya udah terbukti karena kapasitas realnya itu tadi cuman nggak sampai 60 GB. Tapi ngomongin soal scam ini, saya cari-cari ada yang lucu ya. Saya nemu user di Reddit yang dia itu pernah dispute atau minta refund karena menurut dia nggak cocok. Dan kata sellernya, dia bilang kalau portable SSD ini nama mereknya itu portable SSD 30 TB.
Jadi sama kayak iPhone 15 tapi bukan berarti iPhone 15 itu 15 terabyte. Dan kata dia untuk real capacity-nya itu ada di deskripsi yang pakai ukuran font 2. Jadi kecil banget. Jadi portable SSD 30 TB. 30 TB itu jadi nama mereknya ya, bukan nama kapasitasnya. Gila, itu sih agak mind blow. Tapi kalau pas di Shopee sih dia nggak klaim kalau namanya itu portable 30 TB. Di sini ya terbilangnya 30 TB sih. TB ini terabyte atau toko bangunan? Ya intinya namanya 30 TB lah, real kapasitasnya nggak 30 terabyte. Tapi sekarang pas saya lihat untuk seller ini itu udah di-ban sama Shopee. Jadi good job sih ya Shopee ya, karena kalau misalkan terus-terusan dia ada di ranking pertama untuk penjualan SSD, ya kasihan yang udah beli karena ekspektasinya 30 terabyte ternyata tadi berapa? Cuma 60 GB. Apalagi speednya cuma 14 Mbps. Kalau kalian lihat harga SSD sekarang 128 GB itu ya sekitar 150 sampai 200 ribu. SSD itu sekarang udah murah. Itu udah SSD NVMe ya, jadi speednya itu sekitar 1500 sampai 2000 Mbps. Ya walaupun nggak 30 terabyte tapi 128 GB paling nggak itu real. Itu aja menurut saya udah oke untuk dibeli. Tapi walaupun di-ban sama Shopee, pas saya cari sih masih banyak penjual-penjual yang jualan portable SSD kayak gini ya mungkin sulit ya untuk nge-ban satu-satu. Dan di Tokopedia, biar saya nggak dibilang haternya Shopee ya, karena ya nggak di Shopee aja, di Tokopedia pun ada. Cuman kalau di Topet harganya lebih mahal. Kalau di Shopee itu 160 ribu, di Topet ada yang jual 1 juta dengan gambar yang sama. Dan masih nggak mungkin juga untuk portable SSD 1 juta 30 terabyte. Itu nggak mungkin. Portable SSD itu paling mentok yang pernah saya tahu itu 5 terabyte. Dan itu harganya juga sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Saran saya buat e-commerce, entah itu TikTok Shop, TikTok Shop udah nggak ada. Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya kalau mau menghindari harga-harga kayak ini sih bikin aja sistem di mana kalau misalkan kita nginput sebagai penjual, misal portable SSD akan ada kategorinya tuh 30 terabyte. Terus kita bikin harga 100 ribu. Itu jatuhnya harus ke moderasi dulu. Karena nggak mungkin ada portable SSD 30 terabyte 100 ribu. Jadi intinya bikin aja sistem di mana kalau ada penjual yang ngasih harga terlalu murah yang nggak masuk akal, itu langsung masuk ke moderasi dulu. Nggak usah dipublish. Terus di moderasi manual sama mungkin ya admin-adminnya e-commerce, dan kalau menurut mereka emang nggak layak untuk publish, nggak usah dipublish. Sebenarnya sesimpel itu aja. Dan saran saya buat pembeli, intinya kalau ada harga barang yang terlalu murah kayak gini, ya itu pasti antara penipuan atau barangnya fake. Jadi untuk SSD yang gambar-gambar thumbnailnya itu di e-commerce kayak gini-gini ya, tolong editor yang kayak gini-gini tuh, yang intinya ter-teran kayak gini, itu ya kalau kalian udah terlanjur beli dibongkar aja, terus kalian fotokan ini. Terus kalian minta refund. Jadi kalian punya alat bukti untuk refund. Saya Andika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.